Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Salam. Nah, selamat datang ya di seminar online kami yang berjudul Mind Over Matter, How Psychology and His Daily Life. Saya Edina Vivian, moderator untuk kegiatan hari ini. Nah, kami ini sangat senang nih dan juga menghargai effort kalian karena semuanya udah bergabung dalam kegiatan kali ini yang bertujuan untuk mengeksplorasi dunia psikologi dan bagaimana prinsip-prinsipnya ini dapat meningkatkan kualitas hidup kita sehari-hari nih teman-teman. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan semua peserta untuk tetap memastikan mikrofonnya ya selama presentasi berlangsung untuk meminimalkan kebisingan latar belakang. Nah, kalian juga dipersilahkan menggunakan kotak obrolan nih untuk pertanyaan atau komentar yang ingin disampaikan dan kami akan menjawabnya selama sesi tanya jawab di akhir ya teman-teman. Oke, gimana nih kabar kalian semua? Apakah udah sarapan nih? Kak Airin, apakah sudah sarapan Kak Airin? Sudah, Kak. Oh, udah. Oke, Kak Aul udah sarapan belum Kak Aul? Sudah. Oke, semoga teman-teman semua udah sarapan ya pagi ini biar bisa semangat nih untuk ikutin kegiatan seminar online kita hari ini. Oke, sebelum kita mulai kegiatan nih teman-teman, mari kita panaskan suasana dengan sedikit ice breaking nih agar lebih seru dan juga fresh nih teman-teman. Oke, boleh di-share screen Kak Jasmine. Gue kurang kesini deh. Ya teman. Oke. Oke, gamesnya kali ini adalah tebak gambar ya teman-teman. Jadi kalian bisa jawab dengan open mic atau tulis di kolom chat nih teman-teman. Tapi kalau bisa jawabnya on mic aja ya biar seru nih. Oke, next. Oke, hewan apakah ini? Kira-kira apa ya teman-teman? Teman-teman apa yang lagi next? Nah, kira-kira hewan apa nih teman-teman? Dari gambar ininya nih apa ya kira-kira ya? Kayaknya gampang nggak sih? Saya jawab duyung. Oke, duyung. Ayo apa lagi? Siapa yang jawab? Katak, baik katak. Oke. Siapa lagi yang jawab? Ayo. Ihsan, baik Ihsan. Iya, memang sih agak sedikit mirip Ihsan ya kalau dilihat-lihat dari sudut ini. Oke. Siapa lagi nih? Jawab dong. Kucing. Iya sih, kayaknya kucing juga bisa sih. Warnanya kucing banget sih, kucing oranye banget sih warnanya. Oke, ayo. Kira-kira apakah sudah jawab semua? Iya. Ikan, iya. Soalnya ini kelihatannya hidupnya di laut ya, jadi ikan sih.
Oke, baik. Kita jawab sekarang ya teman-teman. Oke, next. Kak, kira-kira apa nih jawabannya? Jawabannya. Nah, Waduh, dinosaurus. Salah dinosaur dong. bukan Ihsan ya. Tadi yang jawab Ihsan salah ya. Beda jauh ya sama Ihsan ya. Mirip tapi oke mirip Ihsan sih. Iya kalau dilihat-lihat. Oke oke. Ini baru pertama teman-teman. Oke next kita tebak lagi nih. Oke. Coba Kak Ihsan Rar. Bisa nggak? Oke. Next tebak teman-teman ini gambar apa sih? Kira-kira. Kayak udah bisa ketebak ya ini gambar apa. Kalau dari buntutnya kayak gini. Kuda. Oke kuda. Kuda. Apalagi ya kira-kira. Ini udah gampang banget sih. Ini nggak perlu ditebak bebek. Oke. Iya Kucing sih. kak itu kak. Kucing. Iya kelihatan banget sih. Soalnya buntut kucing kayak gini ya. Ayam. Oke. Kodok. Orang utan. Kelihatan sih. Orang utan tangannya dua ya. Oke. Oke next. Kita lihat jawabannya ya. Jawabannya adalah Ihsan tapi lagi beda posisi. Oke. Aduh, salah lagi dong, salah lagi dong. Salah. Tapi kucing itu benar tadi yang jawab kucing. Ini Kucing kucing besar. Perpaduan besar. harimau sama burung itu kak. Oh iya Coba betul. suruh buka, buka itu Kak, dalamnya Isan itu. Ngomong Ya, mulu. emang mirip Ihsan sih ya. Kelihatannya mirip Ihsan nih teman-teman. Oke next kita tebak gambar selanjutnya lagi. Ya udah ke reveal kakak. Salah nih, Ya salah. Oh ya, Salah, salah. itu kucing kak. udah Salah urutan, salah urutan. salah salah. Oke Kebalik, kebalik. Kebalik dong. oke nggak apa-apa. Oke Nah, langsung ini ke dia, kebalik. tadi kan udah ke reveal ya teman-teman. Udah ketahuan nih. Ke yang terakhir aja kak langsung nggak apa. Ada yang jawab Agus katanya. Oke. Nah, mirip Agus sih kalau dilihat-lihat ya. Udah selesai ya emang ya? Kayak baru tiga doang deh. Kayak tadi ada yang ke skip deh kak. Kadal ya. Oke, emang kurang banyak nih teman-teman. Ini cuman untuk sana aja nih biar kita bisa sedikit lebih seru dan fresh nih teman-teman. Oke, boleh di stop share screen-nya Kak Jasmine. Oke, teman-teman terima kasih ya atas partisipasi kalian dalam games tebak gambar ini nih. Gimana nih teman-teman? Suasananya udah seru belum? Dari ice breaking yang tadi. Oke, alhamdulillah ya, udah seru ya. Oke, kalau udah seru, kita akan lanjut ke kegiatan selanjutnya nih teman-teman. Tanpa membuang-buang waktu lagi, kita akan langsung ke pemberian materi yang pertama nih teman-teman yang akan disampaikan oleh pembicara pertama kita hari ini adalah Kak Muhammad Ihsan. Nah, ia adalah seorang mahasiswa aktif psikologi yang paling ganteng nih yang ada di kelompok kita nih teman-teman. Nah, Kak Ihsan akan memberikan wawasan tentang bagaimana kita dapat menerapkan konsep psikologi seperti mindfulness untuk meningkatkan kesejahteraan, mengelola stres, dan juga meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Oke, tanpa berlama-lama lagi nih teman-teman, mari kita sambut Kak Ihsan kepada Kak Ihsan, waktu dan tempat dipersilakan. Aduh, terima kasih banyak, Kak Vivian. Iya, tadi sebenarnya mau muji, tapi rada-rada ditahan gitu, ya, yang paling ganteng di kelompok kita. Padahal kelompoknya yang laki-laki cuma saya, Kak. Iya Yang kan? paling ganteng di mana gitu, kan? Kalau di Berarti kelompok kan nggak kita, salah dong, paling ya ganteng kan benar, pasti. Ya, benar yang banget, penting benar paling banget. gantengnya itu, Kak. Ya, benar banget. Kalau ada Siwon beda lagi. Ah, itu udah beda, beda alam mungkin ya. Oke, seperti itu. Oke, baik, sebelumnya perkenalkan nama nama apa ya enak ya? Aku nggak mungkin aku sih. Saya aja deh. Nama saya Muhammad Ihsan Ramadan. Ya, saya mahasiswa semester 7 dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah. Bukan Ferry Irwandi. Bukan. Ini tolong, yang namanya Alpi jangan bercanda mulu ya. Alpi, dengerin dulu, oke? Bukan Ferry Irwandi, bukan. Oke, saya ulangi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Ramadan nih. Saya mahasiswa semester 7 dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka. Nah, jadi pada kegiatan kali ini, eh, kita mau memperkenalkan
beberapa hal ya kepada teman-teman semua, yang mana teman-teman semua ini kita asumsikan teman-teman semua ini merupakan anggota OSIS ya, tergabung dengan anggota OSIS. Seperti itu, yang mana kita ketahui mungkin ada beberapa hal yang, oh Ajril kenapa nangis? Ajril jangan nangis. Ya, yang mana kita ketahui ada beberapa hal yang mungkin agak sulit untuk di-handle ya, karena bersamaan juga dengan sekolah gitu kan. Nah, jadi kita ingin membahas dari perspektif psikologinya nih, bagaimana supaya uh, life quality teman-teman semua bisa berjalan dengan lebih baik seperti itu. Oke, mungkin untuk PPT-nya bisa ditampilkan terlebih dahulu, Kak Jasmine. Ya, ini kolom chat ya, kalau saya perhatikan lumayan aktif, Bagus ya, ya, aktif berarti kalau sekali. aktif ya. Dan ada beberapa ini, ya bagus banget dari Irwandi, yang kemarin nantangin orang buat menyantet dia. Nah, tapi tolong jangan santet saya ya, seperti itu. Oke, kita masuk ke dalam materi. Jadi untuk materi yang pertama, ini adalah sesuai dengan judul atau tema dari kegiatan kita pada hari ini, yaitu Mind Over Matter, Mind Over Matter ya. Itu mungkin ada lirik judul lagu TikTok, mungkin kalian tahu Mind Over Matter. Mind Over Matter, How Psychology Enhances Daily Life. Nah, ada yang tahu nggak artinya apa nih? Arti dalam bahasa Indonesianya. Nah, Ini ayo ada yang tahu. kira-kira ada yang tahu nggak nih? Ada yang tahu bisa jawab di kolom chat atau bisa langsung nyalain mic aja ya, yang bisa bahasa Inggris. Oke, sepertinya oke, hitung dulu. 3, 2, 1. Ya, waktunya habis. Alfi tahu artinya. Oke, Alfi. Katanya Alfi tahu artinya Alfi. Apa artinya Alfi? Alfi ditunggu responnya dalam 3, 2. Maria Kak, tahu. Oke, Maria. Ini ada dua orang yang udah ditunjuk ya. Maria sama Alfi. Apakah ingin merespon atau ingin dilempar lagi ke orang lain? 3, 2, 1. Lempar Kak, please. Lempar. Lempar kemana? Lempar ke siapa, Maria? Aisyah. Oke, dilempar lagi ke Aisyah, Kak. Dia hebat. Aisyah yang hebat. Katanya hebat. Ayo, apa artinya dalam bahasa Indonesia? Aisyah, mau dijawab atau dilempar lagi? 3, 2, 1. Oke, sebenarnya bohong Kak. Maria udah tahu. Main lempar-lemparan ya, Kak? Aduh, makanya ini main basket apa? Bohong Kak, Maria udah tahu. Tapi oh mungkin Kak Maria malu aja gitu ya. Ya sebenarnya sejujur-jujurnya juga saya nggak tahu juga artinya apa. Nggak bercanda. Bercanda. Maria malu-malu mau jawab. Nggak usah malu-malu Maria, jawab aja. Kita kan nggak bisa gigit nggak kalau di ruang virtual gini itu susah gigitnya jauh. Mungkin kalau satu ruangan kan ada kemungkinan. Tapi kalau di Zoom mah nggak bisa. Masa saya gigit laptop? Nggak mungkin. Aduh, tidak boleh, Kak, tidak boleh. Nggak boleh. Ya. Jadi pelajaran juga buat teman-teman jangan gigit orang ya. Takut keluar dari layar. Nggak bakal. Itu mah Tapi santetnya. kemungkinan sih, bisa jadi Yang sih. santetnya buat Ferry Irwandi kali itu. Keluar dari. Kan saya bukan Ferry Irwandi. Tenang aja. Ya bohong. Ternyata saya tahu artinya. Tapi meskipun nggak sesuai dengan padanan aslinya ya. Man over matter. Ya, sebenarnya ini satu ungkapan aja ya, kayak ungkapan dalam bahasa Inggris gitu. Mind itu kan kayak pikiran kita, over matter, matter itu adalah hal-hal yang penting. Jadi bagaimana pikiran kita itu bisa sebenarnya untuk eh apa ya, lebih mengkondisikan kita di real life gitu, di kehidupan nyata. Nah, lalu selanjutnya, how psychology enhances daily life. Bagaimana psikologi dapat meningkatkan kehidupan kita gitu. Maksudnya meningkatkan kualitas kehidupan kita. Seperti itu. Jadi ya mungkin itu yang dimaksud oleh Kak Maria sama Kak Aisyah tadi ya. Itu udah saya sampaikan Kak. Sama-sama. Oke, next. Oke, baik. Jadi membahas nih ke kegiatan OSIS tadi yang saya singgung di awal gitu ya. Jadi teman-teman nih yang masuk ke anggota OSIS, kira-kira kalian tuh ngerasain nggak sih kalau sekalian sebagai siswa SMA tuh kayaknya gitu kan? Karena kalian harus mengurus atau ya mengurus kehidupan dua sisi sekaligus nih, dari OSIS dan juga dari kehidupan akademik, tugas akademik kalian. Nah, kira-kira ada nggak sih kayak gitu? Oh betul banget, oh, ada yang jawab nih. Betul banget Kak, overwhelm banget, Widi. Bang Rijal.
overwhelm ya. Keren nih bahasa keren overwhelm. Jadi kayak overwhelm itu mungkin enggak sih nggak jadi. Tadi saya pengen balikin lagi ke Bang Rijal. Artinya apa sih Bang gitu? Tapi nggak usah saya aja. Overwhelm itu kayak ini ya kayak aduh susah juga ngebahasainnya ya udah kita next aja deh. Oke, overwhelm itu kayak gitu deh gitu ya. Kayak aduh ribet banget nih. Ya pokoknya gitu dah overwhelm gitu. Nah, mungkin ada lagi nih selain Bang Rijal yang mau sharing-sharing nih gimana sih rasanya jadi OSIS gitu? Apakah benar eh, fokusnya itu benar-benar kebagi dua antara OSIS sama sekolah sama ngurusin nilai itu benar nggak sih kira-kira? Ada yang mau jawab lagi nggak? Betul Kak. Oh betul. Apanya nih? Enggak bercanda. Bercanda. Iya Kak, setuju sama Rijal. Kadang karena sibuk dengan urusan OSIS, nilai akademis turun. Hmm, terbukti ya. Benar berarti kata Bang Rijal ya. Mungkin Bang Rijal ini udah melakukan penelitian sebelumnya dan ini terbukti nih ada bukti empirisnya dari Kak Aisyah. Setuju sama Rijal. Nilai akademis turun. Terus Kak Aulia, betul Kak. Mungkin maksudnya betul itu yang betul tadi ya. Kalau fokus tuh kebagi dua. Seperti itu. Oke. Ada lagi yang mau jawab? Alpi dari tadi belum nongol nih. Alpi tadi rame banget. Alpi, Rasya, Ajril, Ajril, pakai J. Yang ada lagi? Oke, sepertinya udah cukup ya. Ya, mungkin kita bisa lihat nih dari apa tanggapan dari tiga orang ini. Mungkin di teman-teman yang lainnya juga sebenarnya merasakan gitu ya, merasakan hal yang sama. Maksudnya secara nggak baik secara nggak langsung maupun secara langsung. Karena anggota OSIS itu kan seringkali dia kegiatannya banyak gitu kan dan beragam. Dan terus oleh karena itu kadang butuh apa ya, dia itu super super cepet tanggap gitu kan, butuh satset satset. Nah terus sudah gitu juga tiba-tiba bisa dipanggil sama guru untuk misalnya ulangan atau apa atau ulangan harian segala macem. Nah itu kan pasti kehidupan yang serba satset itu bakal eh, melatih fokus kalian banget nih, gitu kan dalam bersekolah. Nah, apalagi yang jadi pengurus OSIS itu biasanya juga kan ada yang kelas 3 yang udah kelas 3 SMA itu yang udah ribet-ribet lah mikirin kuliah, entar mau kuliah di mana ya, mau jurusan apa, segala macem. Nah, itu fokusnya bakal kebelah lagi, kebagi lagi kan tuh. Nah, ini jadi ngegabungin antara tanggung jawab OSIS dengan kehidupan akademis ataupun yang kelas 3 juga persiapan untuk masuk kuliah itu kan pasti tantangannya juga besar banget gitu kan. Nah, jadi adanya tekanan yang pressure ini, ada pressure ini ya, pressure akademis, ya ini persiapan untuk masuk universitas atau sekedar ya yang belum kelas 3 juga mungkin kan pasti eh halo teman-teman, aduh sorry ke distract. Ya yang belum kelas 3 juga pasti kan bakal ke distract juga gitu kan. Sama ulangan-ulangan harian, ulangan UTS, UAS segala macem, sama tugas-tugas dan juga di mana di OSIS juga kalau ada kegiatan harus satset-satset gitu kan. Nah ini jangan salah ya, mungkin kelihatannya atau kedengarannya ini hal-hal yang remeh gitu. Tapi dalam beberapa kasus atau mungkin dalam banyak kasus ini bakal atau bisa berdampak pada satu permasalahan psikologis seperti itu, yang mana namanya adalah stres. Siapa di sini yang stres gitu? Ini sih pertanyaannya agak-agak aneh ya, tapi oke bisa di next dulu mungkin next slide ya. Apa itu stres? Nah, kan, kenapa saya tanya tadi siapa di sini yang stres? Stres itu bukannya konotasinya orang gila ya, bukan ya. Karena ini dapat kita lihat di slide PPT ini. Stres adalah reaksi fisik dan emosional kita ketika menghadapi satu situasi yang menimbulkan tekanan. Nah, itu sebenarnya sesimpel itu pengertian dari stres. Jadi kalau ada orang-orang kayak bercanda-bercanda gitu kan, ah stres loh gitu. Nah, sebenarnya itu kurang tepat. Ya karena belum tentu orang yang dikatain stres itu memiliki eh, apa reaksi fisik dan emosional yang memberikan tekanan pada dirinya gitu. Siapa tahu dia lagi santai-santai aja gitu kan, lagi main game misalnya, terus dikatain stres. Nah, sebenarnya dia nggak stres juga, lagi nggak stres gitu maksudnya. Kayak gitu. Jadi stres itu, nah sebenarnya dari asal katanya dari bahasa Inggris, itu kan bahasa serapan ya, stres.
Nah, kalau stres di bahasa Indonesia kan S-nya satu. Nah, kalau bahasa Inggris S-nya dua nih. Nah, seperti itu. Nah, kalau bahasa Inggris, stres itu juga artinya emang tekanan. Tuh. Dengan kata lain, stres ini adalah cara tubuh kita menanggapi jenis tuntutan, ancaman, atau tekanan apapun. Nah, jadi ketika ketika kita merasa terancam nih, nah ini ada penjelasan ilmiahnya nih. Jadi ketika kita merasa terancam, sistem saraf kita bakal merespon nih dengan ngelepasin aliran hormon adrenalin dan hormon kortisol. Jadi dua hormon ini dapat memunculkan beberapa reaksi seperti deg-degan gitu kan. Terus napas jadi ngap gitu kan, terengah-engah. Jadi ngatur napas jadi susah lah gitu. Nah, ini jadi reaksi-reaksi itu disebut dengan reaksi fight or flight ya, alias respons dari stres. Seperti itu. Oke, bisa di next. Oh, selanjutnya adalah penyebab dari stres. Jadi penyebab dari stres itu banyak ya. Maksudnya luas gitu bahasannya. Dan biasanya berkaitan dengan hal yang terjadi dalam kehidupan seseorang. Nah, jadi ada beberapa nih penyebab timbulnya rasa stres. Yang pertama, punya banyak tekanan. Ya, contohnya kayak tadi ya yang kita jelasin, yang saya singgung di awal gitu. Mungkin kalian sebagai OSIS ya gitu kan. Oh ini, sorry, ini ada keterangan. Airin diganti nama, Airin izin ke toilet. Oke, siap Airin. Oke, balik lagi ke penyebab stres. Yang pertama, memiliki banyak tekanan. Ya mungkin kalian sebagai anggota OSIS gitu kan yang ribet sama kehidupan sekolah juga itu bakal menimbulkan banyak tekanan. Kayak misalnya nih, OSIS lagi ada kegiatan, tapi PR ada yang belum dikerjain. Nah itu kan pasti ada pressure-nya juga tuh. Aduh, mau ngerjain yang mana dulu ya, ngerjain yang mana dulu ya, seperti itu. Lalu yang kedua, muncul rasa khawatir atau overthinking terhadap suatu hal. Ya, ini banyak lah ya. Nggak cuma kalian-kalian doang, kami juga mahasiswa pasti banyak ya overthinking terhadap banyak hal juga seperti itu. Bukannya curhat ini, sorry. Kayak FYI aja for your information. Ya, nggak penting-penting banget sebenarnya. Oke, lanjut. Terdapat tanggung jawab yang dianggap sangat berat. Nah, ini sebenarnya relatif ya, tanggung jawab. Mungkin saya ada ada tanggung jawab yang saya rasa sangat berat gitu kan. Terus ada juga tanggung jawab yang orang lain pikir kalau tanggung jawab saya itu sebenarnya biasa aja, tapi sebenarnya buat dia biasa aja gitu kan. Tapi sebenarnya buat saya berat itu. Ya, pokoknya intinya maksudnya tiap orang punya lah gitu pasti tanggung jawab yang mereka anggap berat seperti itu. Lalu selanjutnya dihadapkan dengan ketidakpastian. Ya, ketidakpastian ini kayak misal eh, kalian lagi ngechat siapa gitu kan gebetan gitu kan terus kayak di-read doang atau dibalasnya wak-wak doang terus bingung kan balas apa gitu. Nah, itu juga bisa menyebabkan stres ya. Jadi mohon agar berhati-hati lagi ya. Lalu yang terakhir, tidak memiliki kendali atas suatu hal. Ya ini sebenarnya mirip juga ya dengan ketidakpastian tadi seperti itu. Oke, bisa di next. Nah, lalu apa yang terjadi jika stres itu nggak dikelola dengan baik? Ya, apa yang terjadi? Kira-kira ada yang bisa jawab nggak? Kalau stres dibiarkan dengan berkepanjangan gitu ya, selama berkepanjangan, kira-kira apa sih yang bakal terjadi? Ada yang bisa bantu jawab kah? Atau ada yang tahu, ada yang mau berpendapat kah? Apakah ada sakit? eh sakit ya, tergantung sih Kak. Kalau sakitnya, misal korengan gitu kan, kayaknya enggak sih. Kalau stres menyebabkan koreng itu enggak, karena koreng itu kan luka luar ya. Sakitnya mungkin bisa di lebih spesifik lagi nih Kak Airin. Bundir gimana Bang? Nah, itu adalah mungkin salah satu dampak yang paling ekstrimnya ya, salah satu contoh dampak ekstrim dari stres. Sakit fisik kayak demam Kak. Oke, jawaban yang bagus. Lalu depresi Kak. Nah, ini benar. Salah satu contoh yang benar. Sakit fisik kayak demam itu juga bisa sih berimplikasi dari stres yang berkepanjangan seperti itu. Oke, terima kasih atas jawabannya teman-teman. Jadi apa sih yang sebenarnya bakal terjadi kalau stres itu nggak dikelola dengan baik? Oke, bisa di next. Nah, yang pertama ada masalah pada kesehatan mental nih, ya kan? Jadi sebelum masuk ke masalah kesehatan fisik, kita kesehatan mental dulu.
Yang pertama ada gangguan kecemasan atau anxiety. Nah, ini mungkin kalian udah sering dengar ya di Twitter atau di mana dengan anxiety, kecemasan gitu. Nah, untuk lebih spesifiknya mungkin eh sebenarnya kecemasan itu adalah sebenarnya kompleks ya, nggak semua orang bisa kena gangguan kecemasan kayak semudah itu gitu. Sebenarnya butuh evaluasi lebih lanjut dari ahli kayak psikologi atau psikolog sorry atau psikiater. Lalu yang kedua kekurangan fokus dan konsentrasi ini. Jadi bakal bisa fokus dan konsentrasi, apalagi kan tadi itu kan OSIS itu kan udah pressure udah kencang banget gitu kan harus sacet-sacet. Nah, kalau stresnya dibiarin dengan berkepanjangan itu fokus dan konsentrasinya bisa lebih menurun seperti itu. Lalu yang ketiga, ada perubahan emosional suasana hati seperti merasa frustasi, marah, cemas, dan gelisah. Nah, ini lebih moodian ya kalau orang-orang kita sekarang itu istilahnya lebih moody seperti itu. Oke, next. Sorry, sorry. Ini juga menanggapi jawabannya Bang Ajril tadi. Kalau Bundir gimana Bang? Ya sebenarnya yang sudah saya jelasin tadi ya, itu sebenarnya masuk nih ke dalam masalah pada kesehatan mental. Akan tetapi itu yang udah benar-benar ekstrim banget dan juga biasanya itu udah komplikasi dengan permasalahan-permasalahan lain gitu, nggak cuma stres aja gitu, seperti itu. Nah, mungkin bisa dari gangguan kecemasan ini bisa dan juga komplikasi dari masalah mental lainnya seperti itu. Oke, bisa di next. Lalu ada masalah pada kesehatan fisik ya seperti masalah pencernaan, gangguan tidur, dan penurunan kekuatan imun. Jadi sebenarnya jawaban Kak Airin tadi benar ya, sakit fisik kayak demam Kak. Nah itu bisa juga disebabkan penyebabnya itu stres tuh bisa tuh. Karena dengan stres itu berpengaruh pada penurunan kekuatan imun gitu kan, yang mana kita jadi gampang sakit, gampang demam segala macam. Begitu. Oke, next. Nah, jadi karena kita udah tahu nih apa sih yang bakal terjadi kalau stres itu nggak dikelola dengan baik. Nah, jadi kita buatlah nih program ini, kegiatan ini. Jadi tujuan kegiatan psikoedukasi ini adalah memberikan pemahaman serta teknik untuk mengelola stres dengan menggunakan teknik mindfulness ya, dengan judul seperti yang tadi ya, ini yang bahasa Inggris tadi itu. Teknik mindfulness. Oke, next. Oke, jadi teknik mindfulness. Ini sebenarnya nggak bisa disensor ya. Harusnya bisa disensor nih. Boleh tanya dulu nih audiensnya. Atau saya telat nanyanya. Sebenarnya mindfulness itu apa sih? Ada yang tahu nggak sih mindfulness itu apa? Oke, apakah ada yang tahu? Ada yang bisa bantu jawab arti dari mindfulness? Bisa dibedah nih satu-satu ya dari kata bahasa Inggrisnya. Mind itu apa? Full itu apa? Ness itu apa? Mungkin ness-nya itu apa bisa monster loch ness atau apa gitu kan. Ya kita ini aja dulu, raba-raba dulu. Ya gimana? Apa ada yang tahu? Dilarang translate ini ya, nggak boleh ditranslate nih, nggak boleh curang. Kalian jangan ditranslate dulu. Jawab menurut pemahaman kalian dulu, yang kalian tahu. Jangan ditranslate, yang ada di slide. Ayo, apakah ada yang bisa jawab? Ada yang bisa bantu jawab? Oke, 3, 2, 1. Ya, waktu sudah habis. Sayang sekali. Silakan coba di kesempatan berikutnya ya. Oke, Kak. Oke, gitu. Jadi mindfulness ini eh secara apa ya? Secara bukan secara bahasa nih, secara teori, penjelasan secara teori yang ada di slide nih. Jadi ada tiga penjelasan tentang mindfulness berdasarkan ahli yang ya ada tiga penjelasan nih dari tiga penelitian. Yang pertama penjelasan dari Siegel, Germer, dan Olinsky pada tahun 2009. Mindfulness is a psychological process that can transform how one responds to life's challenge. Jadi artinya mindfulness ini adalah proses psikologis yang bisa merubah bagaimana orang merespon terhadap tantangan dalam hidupnya. Seperti itu. Lalu yang kedua, Brandley dan Milstein 2011, mindfulness is a fundamental human ability involving attention and awareness of the present moment. Jadi menurut Brandley dan Milstein, mindfulness ini adalah kemampuan dasar dari manusia ya, yang melibatkan awareness itu apa ya?
yang melibatkan eh, seberapa besar orang tuh aware dengan kehidupan mereka pada saat itu gitu. Seberapa besar mereka kayak menaruh perhatian terhadap apa yang mereka rasakan pada saat itu, seperti itu. Lalu yang ketiga ada Gross dan Thompson tahun 2007, Mindfulness and Emotional Regulation Strategy involves attention to all that is occurring in the present moment with an attitude of acceptance. Jadi mindfulness adalah strategi regulasi emosi yang melibatkan penaruhan atau peletakan atensi terhadap apa yang sedang terjadi di present moment ya, di momen pada saat itu. Nah, jadi lebih tepatnya mindfulness ini adalah situasi di mana kita memikirkan apa yang terjadi pada saat ini dan apa yang terjadi sekarang, seperti itu. Nah, contohnya nih, kita kan saat ini sedang ada di ruang virtual ya, ruang Zoom. Jadi, apa sih yang terjadi pada saat ini? Apa yang sedang terjadi pada saat ini? Misal, yang sedang terjadi pada saat ini adalah saya sedang berbicara di depan teman-teman sekalian melalui ruang virtual Zoom. Gitu. Lalu teman-teman juga tadi ada yang merespon itu kan di kolom chat. Nah, terus sekarang saya sedang membaca PPT nih. Lalu saya sedang menjelaskan teknik mindfulness. Nah, itu kan saya sedang menjelaskan apa yang terjadi sekarang ya. Jadi pada saat ini banget gitu. Nah, dengan bersikap mindful ini diharapkan eh, kita semua atau lebih tepatnya kalian gitu ya bisa benar-benar sadar dan juga lebih fokus sama tugas-tugas yang sedang dikerjain gitu tanpa terdistraksi fokusnya sama pikiran yang kemana-mana. Jadi bisa lebih sadar dan fokus sama tugas yang ada dikerjakan saat ini. Sebagai contoh, semisal nih kalian lagi ada kegiatan OSIS gitu kan. Misal disuruh ngapain ya, disuruh belanja gitu, belanja-belanja kebutuhan. Misal. Terus tapi kalian ke distract sama besok nih, besok ada ulangan harian gitu kan. Ada UTS atau ada UAS atau segala macam. Ulangan harian lah gitu, dadakan dari guru. Nah, itu kalian mau mau berangkat belanja tapi kayak ini nih kayak apa ya karena cemas gitu ya. Aduh besok gimana ya? Jadi nggak jalan-jalan nih mau belanja. Nah, dengan mindfulness seharusnya yang apa maksudnya dengan kaitannya dengan teknik mindfulness ini, jika kalian mengadopsi teknik mindfulness, kalian tuh bakal fokus ke apa yang harus dikerjain pada saat ini dulu seperti itu. Jadi belanja dulu. Nanti setelah belanja selesai, setelah urusan yang satu selesai, baru kita pikirin untuk urusan yang kedua seperti itu. Oke, bisa di next. Oh, sebelumnya apakah ada pertanyaan? Ya, kalau ada yang mau bertanya bisa tanya aja di kolom chat ya. Seperti itu. Misalnya ada yang belum dimengerti, belum ada yang belum dimengerti. Oke, kalau sekiranya nggak ada, kita next ya. Apa saja teknik pelatihan yang bisa kita lakukan? Kira-kira apa nih jawabannya? Ada yang tahu nggak? Untuk melatih mindfulness, untuk melatih gimana caranya kita bisa fokus dengan urusan yang sekarang dulu nih, yang sekarang harus kita kerjain dulu. Itu ada nggak kira-kira yang bisa bantu jawab? Ngapain gitu kira-kira pelat- teknik pelatihan yang bisa kita lakukan? Mungkin kayak bukan ini ya, bukan pelatihan pelatihan Excel gitu bukan ya, pelatihan Microsoft Word, pelatihan Canva, bukan pelatihan-pelatihan yang kayak gitu maksudnya. Oke. Pelatihan bola, bukan juga pelatihan bola, pelatihan basket, olahraga. Oke, diterima jawabannya Rijal. Pelatihan olahraga. Oke, apakah ada jawaban lain? Pelatihan apa lagi ya kira-kira ya? Melukis. Oke, bagus jawabannya Kak Aisyah. Melukis. Oke, apakah ada lagi? Ya, tiga, dua, satu. Oke, sayang sekali. Mungkin yang belum sempat jawab, mungkin tangan kalian kurang cepat ngetiknya ya. Gitu. Mungkin karena jarang ngetik, apa karena nggak ada yang ngechat atau gimana? Oke, bercanda. Oke, langsung. Kita next. Teknik pelatihan yang bisa kita lakukan. Adalah, bisa di next, Kak Jasmine. Ya, ini dia. Jadi menurut Erford, ya menurut penelitian yang dilakukan pada tahun 2016,
ada beberapa teknik terapi yang bisa digunakan untuk melatih mindfulness nih. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah deep breathing. Ada yang tahu teh deep breathing? Deep itu dalam, breathing adalah bernapas. Jadi bernapas dengan dalam. Ya. Teknik ini mengajak peserta untuk bernapas perlahan-lahan, berbasis diafragma, memperlambat metabolisme seseorang dan menginduksi respons relaksasi. Nah, jadi yang dimaksud adalah diafragma itu kan otot ya, antara yang menyambung antara perut bagian atas dengan bagian bawah gitu kan. Jadi baiknya dilakukan melalui mulut tuh, karena otot diafragma itu apa namanya? Ya pokoknya otot diafragma itu digunakan ketika kita bernapas lewat mulut seperti itu. Jadi napasnya pakai mulut itu. Oke, jadi peserta diinstruksikan untuk menghirup nafas melalui hidung dan mengeluarkan lewat mulut. Ternyata melalui hidung deh, salah. Melalui hidung. Tapi lewat mulut keluarinnya. Nah, ada yang pakai mulut juga, benar. Gak usah diketawain Kak Vivian. Oke. Kan pakai Gak mulut apa juga ya, tuh. salah dikit gak apa ya teman-teman. Salah dikit nggak apa-apa, salah setengah kan. Salah setengah karena ngeluarin lewat mulut, benar. Jadi peserta dimaafkan. Nah, terima kasih, dimaafkan. Oke, lanjut ya. Peserta diinstruksikan untuk menghirup nafas melalui hidung dan mengeluarkan lewat mulut. Teknik memperlambat pernafasan ini dapat membantu mengurangi stres dan membantu mengelola amarah seseorang. Nah, ini juga ya, untuk mengelola amarah seseorang ya. Kalau lagi marah, tuh jangan tangan duluan yang gerak, tapi kita usahakan bernafas dulu dengan deep breathing. Kayak begitu tapi pelan-pelan, gak usah kayak orang engap, pelan-pelan aja. Misal lagi marah nih kan, tuh tangan udah pengen melayang nih kan, udah pengen memukul sesuatu, entah orang ataupun tembok. Nah, baiknya kalian minggir dulu ya, menenangkan diri dan pakailah teknik deep breathing ini. Tuh, bernafas dengan pelan-pelan. Ya, usahain sih tempat itu sepi ya, nggak ada orang. Karena kalau ada orang, kita jadi susah fokus juga gitu kan. Mau nafas terus rame gitu. Gitu. Oke, bisa di next. Berarti kalau marah langsung nafas aja ya. Ya kalau lagi kalau lagi nggak marah gak nafas sih sebenarnya, Bang, gitu. Kalau marah langsung nafas aja. Ya, sebenarnya ini benar, cuma kalimatnya aja agak rancu. Ya. Benar, Bang Rijal. Kalau menerapkan teknik deep breathing, nah itu benar. Ya benar lah, oke benar. Tuh. Jadi kayak tenang, terus minggir dulu nih dari situasi yang menyebabkan kita munculnya tekanan atau stres ini. Lalu apa? Praktekkan teknik deep breathing yang tadi. Seperti itu, Bang. Oke, yang selanjutnya ada self talk. Artinya self sendiri, diri sendiri, talk ada berbicara. Self talk jadi ngomong sendiri. Ini bukan kegiatan orang-orang yang kena penyakit mental ya, bukan. Ini adalah justru teknik untuk melatih mindfulness seperti itu. Jadi kalau ada orang yang suka ngomong, dia ngomong sendiri kayak orang gila. Ini sebenarnya nggak tepat ya, kurang tepat. Jadi jangan didengarin. Tuh. Karena ini adalah menurut penelitian dari ahli ya, Erford tahun 2016. Jadi menurut Erford, self-talk ini adalah pembicaraan yang dimaksudkan untuk membangkitkan keberanian atau antusiasme positif yang diberikan seseorang kepada dirinya sendiri. Nah, ketika menggunakan self-talk, seseorang berulang-ulang menyebutkan sebuah frase suportif yang sangat membantu ketika dihadapkan pada suatu masalah. Ini sebenarnya umum sekali dilakukan oleh orang-orang ya, dan banyak itu orang yang make. Mungkin kalian juga sering make. Nah, cuma belum tahu aja istilahnya. Kalau ini ternyata ada gitu istilahnya, dan bisa mengembangkan mindfulness juga. Kayak misalnya kita mau maju nih ke depan, kepencet. Oke, udah. Misalnya kita mau maju nih kan, mau tampil ke depan. Terus kayak deg-degan pasti kan. Karena tadi itu salah satu respons dari stres itu kan pasti deg-degan gitu kan. Nah, terus salah satu caranya untuk ngakalinnya adalah dengan self talk ini. Aduh, ayo, ayo gue bisa gitu. Itu diterusin aja gitu kan. Tapi kalau udah naik panggung, jangan diterusin. Terus udah naik panggung nih, megang mic, gue bisa gitu lagi. Nah, kalau Kak, kalau bicara sendiri takut dikira orang aneh. eh nggak aneh sih. Mungkin dikira orang aneh kalau ngomongnya teriak-teriak ya. Aku bisa gitu kan. Makanya tips dari kita sih ngomongnya nggak usah sambil teriak-teriak. Kak Aisyah mungkin bisa kayak dalam hati aja gitu kan. Ngomong dalam hati atau
kayak bisik-bisik aja, jangan sampai jangan ada orang yang dengar gitu. Nah, kalau tempatnya sepi sih ya nggak apa-apa gitu kan, cuek aja mau teriak mau ngapain juga. Nah, cuma kalau emang misal kegiatan apa sekitar lingkungan lagi crowded banget, ya bisa dipelankan dikit aja suaranya atau ngomong dalam hati. Oke, dari Bang Rijal, berarti kayak podcast di kamar sendirian aja gitu ya, Kak. Bisa juga podcast gitu kan. Cuma ini kan kita situasinya kayak situasi mendesak gitu kan, kayak gimana ya? Kayak misal tadi situasi yang kita tuh lagi bikin kita panik gitu, misalnya kita lagi panik, misal mau maju ke depan atau mau tampil terus grogi. Nah itu biasanya ngomongnya tuh cuma kayak ini aja nih, tadi kayak mana tuh? Eh, Menyebutkan berulang-ulang sebuah frasa suportif. Frasa itu kan gabungan kata, jadi kayak dua kata aja. Kayak misal, aku bisa, aku bisa, aku bisa. Nah itu tapi diulang-ulang. Nah itu nanti bisa kesuges sendiri pikiran kita. Kalau yang tadinya kayak grogi, nah terus karena udah berulang-ulang nih nyebutin aku bisa, itu bisa eh, ningkatin motivasi kita seperti itu. Nah, apalah gitu Kak, iya betul, Bang Rizal. Nah, jadi kegunaan dari teknik ini adalah untuk menangani perfeksionisme, kekhawatiran, self-esteem, dan pengelolaan amarah. Selain itu, teknik ini juga dapat digunakan untuk mengembangkan motivasi. Seperti itu. Oke, bisa dipahami ya. Oke, jadi next. Selanjutnya ada teknik meditasi mindfulness. Jadi meditasi mindfulness ini adalah praktik refleksi yang berusaha untuk mengurangi depresi, kecemasan, dan stres, lalu mampu menumbuhkan kesadaran pengalaman saat ini, terutama pikiran dan perasaan. Jadi lalu juga sikap tidak menghakimi pengalaman dan berfungsi bagi seseorang untuk menemukan diri. Nah, jadi melatih diri dengan meditasi mindfulness membuat seseorang berperilaku dengan kesadaran penuh, tidak menghakimi, mengakui diri dan tidak menuntut. Lalu memiliki ketenangan, tidak melekat, lalu juga mandiri dan mengasihi dirinya sendiri. Nah, jika kualitas seperti ini ada pada diri seorang, maka mampu menyehatkan, mendukung, memperkuat mindfulness yang dimilikinya, menyalurkan energi bagi seorang dalam proses penyembuhan dan pertumbuhannya, serta saluran energi mengurangi self-silencing. Jadi meditasi ya, teknik meditasi ini sebenarnya ya simple aja gitu kan, kita duduk dengan tenang, merasakan aura-aura kehidupan di sekitar gitu, dan mensyukuri apa adanya. Tuh, mensyukuri apa yang kita punya, ya seperti itu pokoknya. Nah, jadi meditasi mindfulness ini lebih gak expect nyanyi. Oh, udah pasti. Orang paling gak ketebak di Depok Raya. Oke, next. Anak Enggak, band belum. dia Kak, anak band juga. Iya, udah pasti. Belum next ya, sorry, sorry. Jadi meditasi mindfulness ini sebenarnya lebih spesifik ya. Jadi jadi kalau meditasi, iya, kalau meditasi mindfulness ini selama bermeditasi, kita tuh pikirannya terfokus kepada apa yang sedang terjadi pada saat ini aja gitu. Dan kira-kira kalau misal sedang berada dalam tekanan gitu kan, dalam meditasi ini kita bisa memikirkan, wah band apa Kak? Aduh jangan deh, band saya masih merintis banget dan namanya masih jelek, malu. Oke, daripada ngomongin band, mending kita ngomongin meditasi mindfulness lagi nih, oke? Iya, au, Esa, ya Esa, kenapa au? Aneh banget ya. Oke, meditasi lagi ya, meditasi mindfulness. Tadi sampai mana ya? Aduh, gara-gara nyanyi ya. Oh, meditasi mindfulness ini pasti basisnya keren ya, Bang. Nggak tahu, nggak tahu Esa. Ya, dengerin dengerin ini aja nih meditasi mindfulness ya. Oke. eh Beneran lupa nih apa yang mana nih tadi. Meditasi mindfulness. Ya, jadi meditasi mindfulness ini kita terfokus dengan apa yang terjadi pada saat ini, gitu kan. Semisal kita sedang berada di bawah tekanan, maka pada saat meditasi kita mikirin nih, kira-kira tekanannya itu apa, lalu solusinya seperti apa, dan kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi tekanan itu, step by step, satu persatu, secara bertahap gitu. Nah, itu adalah fungsi dari meditasi mindfulness. Oke, jadi next, Kak. Lalu selanjutnya adalah visual atau guided imagery.
Ya, ada yang tahu artinya? Oke, nggak ada yang tahu. Oke, kita lanjut. Teknik ini digunakan untuk memblokir gambaran negatif dengan membayangkan gambaran positif dan memberdayakan. Teknik ini digunakan untuk mengubah isu-isu emosional atau interpersonal. Jadi kata-kata yang bisa diungkapkan, membantu memunculkan perubahan, berlatih perilaku baru, atau untuk membantu kalian untuk menerapkan. Kak Kimberly tahu katanya tapi malu jawab. Kimberly, yang mana ya Kimberly? Kak Kimberly tahu tapi malu mau jawab. Kenapa emang Kak Kimberly malu? Emang iya? Apakah ini benar? Jadi banyak ya yang jadi korban-korban penunjukan. Enggak Kak, nah ini kan salah satu korban lagi nih, korban tunjuk-tunjuk nih. Enggak Kak, ya Kimberly jangan marah ya. Kalau kalau kamu marah, mungkin bisa pakai teknik-tekniknya tadi udah saya jelasin nih, mindfulness, meditasi, self talk, deep breathing ya, bernafas. Dari kata kayak kata Rijal, berarti kalau marah harus nafas ya Kak. Iya. Idih, mantep banget. Deep breathing dulu Kim. Kim Jong Un. Oh, bukan ya? Kimberly. Soun, Kim Soun. Kim Soun. Emih dong Soun. Soun. Iya, oke. Lanjut. Visual atau guided image. Stop bullying. Ah, bener banget. Stop bullying ya. Ini adalah campaign. Kak Kimberly lagi campaign stop bullying. Hashtag stop bullying. Kak Aisyah, Kim self talk kan kamu sering di kelas. Oh iya. Berarti kedengeran banget deh self talknya. Kayak aku bisa, kamu bisa. Sampai orang-orang tahu nih. Oke, kita lanjut. Sampai mana tadi? Oh, visual atau guided imagery. Soalnya aku sebangku, Kak. Sebangku. Masa bangku? Maksudnya satu bangku berdua. Sebangku sih. Semeja kali itu. Semeja kali Kak maksudnya. Ya, semeja berarti satu meja berdua. Dia duduknya di meja. Semeja berdua. Mungkin ini kali lebih tepatnya satu meja, dua bangku. Di breeding dulu. Ais. Oh, Aisyah. Oke. Ya, di breeding dulu. Jangan lupa ya. Ini terima kasih ya teman-teman udah mempromosikan apa apa teknik-teknik yang baru saja saya jelaskan. Terima kasih ya. Langsung dipraktekin loh, luar biasa loh. Keren banget ya, langsung Keren banget, keren banget. Ya, diimplementasiin. langsung di breathing, jangan lupa. Oke, kita lanjut dulu ya. Itu visual, yang selanjutnya visual atau guided imagery. Jadi teknik ini digunakan memblokir gambaran negatif. Jadi singkatnya eh kita ini ngebayangin ya. Di sini imajinasi kita digunakan, gitu kan. Kayak sebenarnya mirip juga dengan yang tadi itu apa self talk. Cuma self talk itu kan kita ucapkan ya baik dalam hati atau lewat mulut secara langsung gitu kan. Nah kalau ini tuh kita lebih kayak ngebayangin, wah nanti misal kalian mau tampil gitu kan, wah nanti gue bakal tampil nih kira-kira reaksi penonton bakal gimana ya? Oh kayaknya mereka bakal ini deh, kayaknya gue bakal nyanyi bagus deh. Nah itu dengan imajinasi-imajinasi positif tentang outcome sesuatu yang akan kita lakukan, itu bisa selain ngeboost apa mental kita juga bisa nge-suggest diri kita sendiri gitu untuk bisa perform nantinya seperti itu. Oke, next. Nice. Yang terakhir ada mindful waking. Jadi teknik ini dapat dilakukan sehabis kalian tidur. Sehabis kalian bangun tidur. Saat baru saja bangun, kita dapat duduk dan menarik napas dalam-dalam beberapa kali sambil memperhatikan sensasi di tubuh saat bernafas. Sebenarnya kalau dibayangin agak agak lucu juga ya. Karena kan kita biasanya kalau bangun-bangun tuh langsung scroll TikTok ya. Umumnya gitu kan. Nah, tapi di sini kita mau coba teknik mindful waking ini untuk meningkatkan mindfulness. Nah, jadi setelah merasa lebih sadar dan rileks, kita bisa membuat daftar kegiatan yang akan dilakukan hari ini. Dengan cara ini, kita lebih fokus pada kegiatan yang harus dilakukan dan memprioritaskannya untuk hari tersebut. Nah, jadi mungkin bagi yang bangun-bangun langsung scroll TikTok gitu kan. Terus dikirimin TikTok lagi sama temennya. TikToknya isinya gini, wah luar biasa bos muda, bangun-bangun langsung main TikTok begitu. Bos muda gitu kan. Nah, mungkin bisa dicoba nih teknik mindful waking ini. Sini jadi kita pas baru bangun, bangun tidur, terus duduk dulu nih, jangan megang HP dulu. Paling matiin alarm lah, matiin alarm boleh lah megang HP gitu kan. Terus udah megang alarm, alarm mati, HP taruh. Kita bangun nih, duduk dulu. Tapi jangan jangan tidur lagi, ntar duduk duduk tidur lagi. Jangan tidur nih udah bangun nih posisinya kan.
udah bangun, set, ngisi nyawa dulu dikit. Saya sambil ngisi nyawa sih gitu kan. Duduk, boleh bersila, boleh gimana terserah. Pokoknya serileks kalian gitu kan. Terus tarik napas. Nah, ini sebenarnya bisa mengaplikasikan teknik di breathing yang tadi seperti itu. Nah, ada sebenarnya teknik untuk bisa relax gitu ya. Itu teknik pernapasan 478 namanya. Ada yang tahu 478? Oke, nggak tahu mungkin ya. Jadi tekniknya adalah kita narik napas selama 4 detik ya. Tarik napas 4 detik dari hidung ya, nggak salah ya. Kak Vivian ya. Oh ya, dari hidung benar. Betul dari dua Kak. Ya, narik napasnya dari hidung nih, bukan dari mulut. Tadi kan saya salah tuh dari mulut. Kirain 4 jam. Waduh, 4 jam kelamaan. 4 hari. Nggak napas 4 apa? Narik napas 4 hari. 4 minggu juga bisa. 4 minggu. Kalau 4 minggu udah ada sebulan ya. Kalau 4 jam kan belum ada satu. Oke, lanjut lanjut lanjut. Sampai mana tadi ya? Oh, 478. Kita narik napas 4 4 4 4 detik aja ya, nggak usah lama-lama. 4 detik, narik napas 4 detik. Terus ditahan 7 detik. Bang Ihsan biar Nadia habis. Waduh. Enggak, saya Oasis habis. Ada nggak sini yang dengerin Oasis? Tarik napasnya ada teknik enggak, Kak? Ya ini lagi dijelasin ya. Teknik 478 namanya. Mungkin Kak Isa lagi kurang fokus nih. ODGJ Bang. Benar, ODGJ. Bukan dalam artian negatif ya. ODGJ itu Oasis dalam genggaman jiwa. Ini nggak penting sebenarnya sih. Kak Esa ini dari tadi aneh ya gitu. Tapi nggak apa-apa. Terima kasih Kak Esa. Waduh, aku Kak sama Maria, kami anak Oasis. Wah, yang benar. Kalian FOMO kali. Yang benar nih. Tapi nggak apa-apa, keren. Oasis tuh band terbaik di dunia. Oke, daripada ngebahas band, mending kita ngebahas 478 yang tadi nih. Belum selesai nih ya. Nih, OSIS, Kak. Oh, wah ini luar, luar biasa banget ya. Typo ya, typo. Enggak, ini luar biasa dia jokesnya. Jokes-jokes tingkat ini nih. The next level ya. Kami anak OASIS. Lu bener-bener gak nyangka banget. OSIS, Kak. Maksudnya kami anak OSIS. Bener. Kalian anak OSIS. Keren. Ajril, ketawa Ajril. Oke, teknik 478. Kembali ke laptop. Oke. Teknik 478. Jadi kita narik napas 4 detik lewat mulut, lewat hidung. Kan. 4 detik tuh hitungin. 4 detik ya. Jangan lama-lama. Terus ditahan 7 detik. 7. 7 aja. Jangan lama-lama. 7 detik aja ya. 7. Lalu dikeluarin lewat mulut selama 8 detik. Nah, itu kalian silakan deh cobain. Itu mungkin percaya nggak percaya. Tapi saya setelah menerapkan teknik itu, saya langsung ketiban duit 50 juta. Enggak deh, bercanda. Masih ketiban duit dari narik napas. Enak. Oke, jadi enggak ya. Jadi pokoknya ini testimoni sendiri dari saya, percaya nggak percaya. Mungkin kalian bisa praktekin sendiri. Jadi setelah menerapkan teknik itu ya. Dan teknik itu tuh nggak dilakukan secara sekali doang ya. Itu bisa diulang-ulangi bisa sampai 4 sampai 5 kali gitu. Dan juga mungkin durasinya bisa tambahin. Misal tadi kan 478 nih, nariknya 4, nahannya 7, buangnya 8. Namun bisa ditambahin jadi nariknya 5, nahannya 8, buangnya 9. Nah gitu kayak tambahin aja satu detik gitu. Makin lama. Nah ini percaya nggak percaya setelah melakukan teknik itu ya selama 4 sampai 5 kali, itu jadi lebih chill aja gitu kita, ya kan? Jadi lebih relax kali kan. Pokoknya apa ya, yang tadinya mungkin detak jantung tuh tadinya eh, masih ini kan masih nggak nyellow gitu kan, tapi abis abis di breathing ini jadi lebih santai aja gitu kita kawan. Pokoknya begitu deh gitu tentang mindful waking ini. Oke, jadi dari teknik-teknik yang udah dijelasin tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu mungkin? Ya, apakah ada 3, 2, 1. Oke, sepertinya belum ada ya.
Jadi mungkin kalau nanti ada yang ditanyakan bisa di sesi diskusi nanti. Oke, seperti itu. Ini slide-nya udah habis ya Kak, BTW Kak. Wih, masih ada. Mungkin di akhir kali Kak mau bertanya-tanya. Ya, kamu nanya. Oke, Viktor Frankl nih. Ada satu tokoh psikologi. When we are no longer able to change the situation, we are challenged to change ourselves. Ada yang tahu artinya? Yang tahu artinya bakal apa ya? Dapat hadiah. Yang tahu artinya? Hadiahnya apa Kak? Ada deh. Ya, rahasia. Yang tahu artinya? Di pelit banget Kak. Lah kan udah dikasih hadiah, masa dikatain pelit? Tapi nggak apa-apa Aisyah. Kalau nggak mau jawab, mungkin yang lain mau jawab. Ya, 3, 2, 1. Ya, nggak jadi udah nggak boleh ya, udah ditutup ya. Ini yang masih ngetik jangan dikirim, nggak usah dikirim, nggak dapat hadiah. Tadi apa yang dikirimin duit 1 juta, tapi nggak jadi. Ya, pada nyesel kan nggak jawab ya. Oke, when we are no longer able to change the situation, ya mungkin bisa cari sendiri ya di Google Translate. Ini sangat apa bagus banget kok artinya kok. Kalian nggak akan nyesel untuk translate ini di Google Translate. Seperti itu. Ya, mungkin dari saya cukup sekian. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oh, masih ada ternyata referensi. Ini ada referensi yang kita pakai ya. Jadi ini semua kredibel nih dari jurnal-jurnal, artikel-artikel paling top di antero belahan Eropa seperti itu. Oke, jadi kalau terima kasih dari saya sekian. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Untuk selanjutnya sama-sama ya. Untuk selanjutnya akan diambil alih oleh rekan saya Haura. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, gimana nih teman-teman presentasi dari Kak Isan? Tadi terlihat sangat seru dan interaktif dan juga informatif sekali ya teman-teman. Dan juga bisa menambah wawasan kita juga nih dalam mengelola stres dan mengetahui apa saja sih dampak untuk diri kita baik fisik maupun mental. Nah, terima kasih ya Kak Isan atas presentasinya yang sangat Sama-sama edukatif. Kak. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan nih teman-teman ke pemberian materi sesi kedua yang akan disampaikan oleh pembicara kita hari ini adalah Kak Haura Heribati Lena, akan memberikan wawasan tentang profesi psikologi dan juga bagaimana penerapan psikologi ini memiliki banyak manfaat dalam kehidupan kita nih teman-teman. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Kak Haura. Kepada Kak Haura, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Vivian. Kak Jasmine boleh tolong di-share screen? Oh ya teman-teman, sebelum aku masuk nih pembahasan tentang psikologi, aku mau tahu nih teman-teman kira-kira udah seberapa banyak sih pengetahuannya tentang psikologi gitu. Coba tulis di kolom chat berapa ratingnya, misalnya kalau teman-teman tahu banyak 9/10 gitu. Oke, Aisyah 7,3/10 Kak. Yang lain gimana? Seberapa banyak kalian tahu tentang psikologi? Sedikit Kak, 8/10. Oke. 7/10, 6/10, 5/10. Wow. Oke, lumayan banyak ya yang tahu kalian. Oke. Wow. Oke, aku di sini melanjutkan aja ya penjelasan dari Bang Iksan tadi. Kan tadi Bang Iksan udah menjelaskan ya tentang stres dan juga teknik mengatasi stres dengan mindfulness gitu. Nah, sekarang di sini
Saya akan membahas tentang profesi psikologi gitu. Di mana profesi psikologi itu membahas yang tadi dibahas sama Bang Iksan gitu. Boleh di next, Kak Jasmine? Oke, sebenarnya psikologi ini berasal dari bahasa Yunani, teman-teman, yaitu psyche yang artinya jiwa dan juga logos yang artinya ilmu. Psikologi ini secara definisi itu adalah pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia, baik sebagai individu maupun dalam hubungannya dengan lingkungan. Next. Nah, di sini ada nih teman-teman sejarah perkembangan psikologi dari mulai dari masa Yunani, di mana psikologi ini sebenarnya awal mulanya dianggap sebagai bagian dari ilmu filsafat, teman-teman. Psikologi bermula dari filsuf bernama Aristoteles dan Plato yang mempertanyakan bagaimana sih manusia itu berpikir dan merasakan gitu. Jadi mereka ini berusaha untuk menemukan penyebab dari munculnya suatu perilaku gitu. Kemudian akhirnya di akhir abad ke-19 seorang tokoh bernama Wilhelm Wundt ini mulai mendirikan laboratorium psikologi pertamanya di Leipzig gitu pada tahun 1879. Yang mana hal ini itu menjadikan psikologi sebagai disiplin ilmiah, teman-teman. Kemudian para peneliti juga mulai menyelidiki gejala-gejala kejiwaan secara lebih sistematis dan objektif, menggunakan metode ilmiah untuk mengamati, mengukur, dan menganalisa fenomena-fenomena psikologi. Kemudian di abad ke-20, psikologi berkembang menjadi berbagai cabang gitu. Dan karena banyaknya pertentangan pendapat nih teman-teman, maka muncul banyak aliran-aliran psikologi seperti yang terkenal tuh ada behavioristik, kemudian ada psikoanalisa, dan yang terakhir ada humanistik. Terus untuk perkembangan yang terakhir yaitu sekarang, jadi masa kini, di mana psikologi ini sudah mengintegrasikan gitu teknologi dan data-data ilmiah. Misalnya di bidang neuropsikologi, mungkin kalau teman-teman pernah dengar gitu, ada yang namanya MRI atau EEG, di mana ini tuh tujuannya untuk mempelajari aktivitas otak gitu terkait perilaku, emosi, dan proses kognitif. Jadi saya pernah dengar ini tuh ketika sedang praktek mata kuliah psikologi klinis, teman-teman. Jadi ini biasanya digunakan untuk melihat aktivitas otak gitu. Next. Nah, sebenarnya cabang ilmu psikologinya ada apa aja sih, teman-teman gitu. Karena kan yang mungkin lebih terkenal gitu, ada psikologi klinis gitu yang kerjanya di rumah sakit, atau yang kerjanya jadi HR di perusahaan gitu. Nah, tapi sebenarnya cabang ilmu psikologi itu masih banyak, teman-teman. Boleh di next, Yasmin? Nah, yang pertama ini adalah psikologi forensik. Jadi, psikologi forensik ini salah satu cabang ilmu psikologi yang berhubungan dengan dampak dari faktor afektif, kognitif, dan perilaku manusia dengan proses hukum gitu. Tempat kerja untuk psikolog forensik ini bisa di kepolisian, pengadilan, lembaga permasyarakatan gitu. Kalau misalnya teman-teman mungkin tahu ya kasus pembunuhan yang dilakukan oleh remaja gitu kepada keluarganya sehingga menewaskan ayah dan neneknya. Nah, di mana psikolog forensik ini itu bisa berperan gitu teman-teman dalam mengevaluasi motif tersangka. Agus. Oh, Agus Buntung. Oke, jadi psikolog forensik ini berperan dalam mengevaluasi motif tersangka gitu dalam melakukan tindak kriminal tersebut, apakah dia punya gangguan, misalnya gangguan kepribadian atau dampak trauma masa kecil gitu yang dapat mempengaruhi tindakannya tersebut. Kemudian psikolog forensik ini juga menggali hubungan emosional atau konflik keluarganya dia gitu, yang mungkin gitu bisa menjadi pemicu tindakan kekerasan tersebut gitu. Kemudian hasil pengamatan psikolog ini bisa diberikan ke pengadilan gitu dan menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan keputusan. Next. Nah, selanjutnya ini ada psikologi industri dan organisasi.
di mana di dalam bidang ini itu mempelajari penerapan konsep psikologi dalam menjelaskan aktivitas manusia dalam kelompok, organisasi, dan pekerjaan gitu. Selain fokus pada perilaku individu di tempat kerja, nah bidang ini tuh juga mempelajari bagaimana sih untuk meningkatkan produktivitas karyawan, kepuasan kerja, serta kesejahteraan karyawan gitu. Nah, untuk psikologi industri ini biasanya tempat kerjanya ada di konsultan HR, kemudian um, lembaga pelatihan gitu. Next. Kemudian yang ketiga adalah psikologi klinis. Psikologi klinis ini merupakan cabang psikologi yang spesialisasinya itu pada penilaian, diagnosis, kemudian juga evaluasi, pencegahan, serta pengobatan gitu pada gangguan mental. Nah ini tuh biasanya kerjanya di rumah sakit teman-teman atau klinik gitu. Jadi biasanya dia juga menangani kasus-kasus seperti depresi, kecemasan, dan trauma gitu. Kemudian next. Yang keempat di sini ada psikologi pendidikan. Nah, kalau di psikologi pendidikan itu nanti di sini mempelajari bagaimana sistem pendidikan dan pengaruhnya gitu bagi peserta didik. Jadi para psikolog itu mempelajari bagaimana individu belajar serta bagaimana sih mengatasi hambatan dalam belajar. Nah, tempat kerjanya itu bisa di sekolah, pusat konseling, kemudian di lembaga pendidikan dan sebagainya, teman-teman. Next. Kemudian ini psikologi perkembangan. Di psikologi perkembangan ini kita belajar tentang bagaimana sih perkembangan manusia mulai dari dia prenatal gitu atau sebelum dia lahir, jadi sejak di dalam kandungan gitu hingga dia dewasa gitu atau kematian. Nah sebenarnya kalau menurut saya psikologi perkembangan ini lumayan seru teman-teman selama saya belajar di psikologi gitu. Kemudian ada 3 spesifikasi khusus dalam psikologi perkembangan. Artinya ada beberapa bidang lagi gitu di dalam psikologi perkembangan. Ada psikologi anak, dewasa, dan psikologi lanjut usia. Nah, untuk aspek yang dipelajari dalam perkembangan ini ada perkembangan fisik, perkembangan kognitif, perkembangan sosial, dan emosional seseorang gitu. Nah, untuk tempat kerjanya itu bisa di lembaga penelitian, pusat anak, atau pelayanan lansia. Next. Nah, yang terakhir ini ada psikologi sosial gitu. Di sini tuh kita mempelajari bagaimana tingkah laku manusia dalam kaitannya dengan lingkungan, seperti pengaruh dari lingkungan sosialnya gitu, proses individu itu berinteraksi dengan lingkungannya, interaksi kelompok, serta dampak dan pengaruh sosial terhadap tingkah laku individu. Untuk tempat kerjanya itu bisa di lembaga riset, kemudian di universitas atau organisasi non-profit. Next. Nah, ini alur pendidikan psikologi yang sebenarnya ini lumayan panjang teman-teman kalau alur pendidikannya. Dan alur pendidikan ini sudah diperbarui kalau nggak salah di tahun 2022 apa 2021 ya, saya agak lupa gitu. Tapi di sini kalau sekarang psikologi itu dibagi menjadi 2 kelompok. Ada yang untuk pendidikan akademik psikologi, kemudian ada pendidikan profesi psikologi gitu. Jadi, tapi kalau di awal-awal di S1 ini kita semua sama rata. Jadi mempelajari semuanya. Kemudian yang pertama di sini saya akan menjelaskan terkait pendidikan akademik psikologi. Yang mana kalau misalnya pendidikan akademik psikologi ini itu nanti jenjang karirnya akan ke dosen gitu, jadi dosen atau jadi praktisi, jadi peneliti dan sebagainya. Nah, untuk alur pendidikan yang pertama itu ada sarjana psikologi, itu sudah pasti. Kemudian dilanjut dengan magister psikologi sains atau S2 psikologi, dan yang terakhir nanti ada di dokter psikologi atau S3. Nah, untuk gelarnya itu kalau S1 SPSI, kemudian kalau magister itu kalau nggak salah MSI. Kalau yang dokter berarti dokter. Next. Nah, untuk yang kedua ini ada pendidikan profesi psikologi, yang mana kalau profesi ini nanti
dia akan menjadi psikolog gitu. Yang pertama itu pendidikannya ada sarjana psikologi sama seperti tadi untuk menjadi praktisi, kemudian akan melanjutkan lagi pendidikannya di psikolog umum atau profesi psikologi. Nanti setelah profesi psikologi lanjut lagi profesi psikologi spesialis dan yang terakhir nanti ada subspesialis. Next. Nah, oke, baik. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan lagi terkait apa aja sih keterampilan yang dibutuhkan dalam psikologi gitu untuk mendukung proses pembelajaran dan praktik di dalam psikologi. Yang pertama, teman-teman, itu ada komunikasi efektif dan mendengar aktif. Nah, psikologi ini kan melibatkan interaksi intensif gitu kan dengan individu maupun kelompok, sehingga kemampuan untuk berkomunikasi dengan jelas itu sangat penting gitu, baik secara verbal maupun nonverbal. Selain itu, kemampuan kita untuk mendengar aktif itu juga diperlukan karena untuk memahami informasi secara mendalam. Jadi ketika kita, tentu penerapannya itu ketika ada konseling gitu, kemudian ada wawancara, observasi. Nah, di situ kita harus benar-benar menggali informasi secara mendalam gitu, termasuk emosinya dia bagaimana, kemudian pikirannya dia, dan apa yang dibutuhkan gitu oleh seseorang ini. Gitu. Untuk yang kedua adalah empati. Empati untuk memahami perasaan dan pengalaman orang lain. Empati ini memungkinkan kita, seorang mahasiswa psikologi atau seorang psikolog, untuk memahami sudut pandang dari klien atau subjek kita. Sehingga hal ini dapat membantu dalam memberikan dukungan yang tepat dan mengurangi kemungkinan bias dalam menilai seseorang. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan analitis untuk menganalisa perilaku dan data. Jadi ketika kita setelah melakukan wawancara, observasi gitu, atau asesmen psikologi yang lain gitu kan, kemudian kita akan melakukan analisa data yang sudah kita dapatkan gitu. Nah, disinilah kemampuan analisis itu sangat diperlukan gitu oleh seorang psikolog atau mahasiswa psikologi. Yang keempat adalah manajemen emosi. Jadi psikologi ini kan bidang yang membutuhkan pengelolaan emosi yang baik gitu ya teman-teman. Jadi mungkin kita kalau misalnya psikologi akan menghadapi kasus seperti trauma gitu, stres tadi yang sudah dijelaskan, stres, kemudian ada gangguan psikologis lainnya. Yang mana misalnya kalau klien atau subjek kita cerita, itu kita nggak boleh terbawa suasana teman-teman. Jadi kita harus bisa gitu menjaga atau memanage emosi kita untuk tetap fokus dengan ceritanya dia gitu. Kemudian, next. Nah, ini tantangan dalam karir psikologi. Yang pertama itu menghadapi kasus kompleks seperti trauma berat atau gangguan kepribadian pada orang dewasa. Sebenarnya kalau misalnya tantangan itu lebih ke apa ya? Kalau orang dewasa itu kan sudah bisa yang namanya memanipulasi ya teman-teman. Jadi orang dewasa itu mungkin sudah pandai gitu, udah bisa memanipulasi data. Jadi seorang psikolog itu juga harus bisa gitu bagaimana caranya supaya nih subjek kita atau klien kita ini bisa mengungkapkan hal-hal yang sebenar-benarnya gitu. Kemudian menyeimbangkan beban kerja dengan kesejahteraan pribadi atau urusan pribadi. Ketika kita menjadi seorang psikolog atau mahasiswa psikologi gitu kan sudah pasti kita akan menangani masalah-masalah psikologis ya, atau gangguan-gangguan psikologis gitu. Nah, yang mana kita juga sebagai seorang psikolog atau sebagai seorang mahasiswa psikologi itu juga pasti punya ya masalah pribadi gitu. Yang mana ini menjadi sebuah tantangan juga buat kita nih, bagaimana kita mengontrol diri kita gitu supaya kita tetap stabil gitu ketika bekerja. Next. Nah, di sini yang terakhir ada kepuasan dalam karir psikologi. Yang pertama itu dapat membantu individu atau komunitas mencapai kesehatan mental yang lebih baik. Jadi ketika kita berhasil membantu atau menolong seseorang, itu akan menjadi akan membawa kepuasan tersendiri gitu untuk kita. Akhirnya ya saya menjadi orang yang bermanfaat gitu, bisa membantu orang lain gitu. Kemudian yang kedua adalah berkontribusi pada pengembangan ilmu dan aplikasi psikologi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, ilmu psikologi yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini sebenarnya teman-teman kayak tadi ya, yang sudah dijelasin sama Bang Iksan gitu. Bisa nih teman-teman menerapkan ilmu psikologi, itu teknik mindfulness tadi ketika teman-teman menghadapi stres. Nah, itu salah satu contohnya ketika kita
menjadi mahasiswa psikologi. Gitu. Next. Oh, oke. Sudah selesai. Ini untuk referensi yang digunakan. Mungkin selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator, Kak Vivian. Oke, terima kasih Kak Haura. Gimana nih teman-teman presentasi dari Kak Haura? Sangat informatif sekali ya, dan bisa menambah wawasan kita nih tentang penerapan profesi psikologi. Terima kasih kepada Kak Haura atas presentasinya yang sangat informatif untuk kita. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan melanjutkan ke sesi tanya jawab atau sharing session nih. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, silahkan menyalakan mic-nya atau bisa ketik di kotak obrolan ya di kolom chat, dan kami akan menjawab pertanyaan kalian satu persatu. Gitu. Ayo, apakah ada yang ingin bertanya? Langsung aja di chat. Oke, baik teman-teman. Ini udah ada beberapa pertanyaan nih. Udah ada eh, dua pertanyaan nih. Udah ada tiga ya. Udah ada tiga pertanyaan. Nah, dari Nisa Asmarajati, apa sih perbedaan psikologi dengan pendidikan BK? Oke, boleh tolong dijawab aja, Kak. Langsung dijawab. Oke, sebenarnya yang saya tahu perbedaan psikologi dengan pendidikan BK ini, kalau psikologi cakupan bidangnya itu lebih luas. Jadi kalau psikologi ini tidak hanya pada pendidikan, tapi juga ada klinis, kemudian perkembangan, psikologi perkembangan, kemudian ada PIO dan sebagainya. Kalau BK itu cakupannya lebih sempit atau praktis, seperti masalah akademik, masalah pribadi dan masalah sosial gitu pada peserta didik. Kemudian metode dalam psikologi ini berbasis penelitian ilmiah gitu. Terus juga di dalam psikologi itu ada tes psikologi namanya, kemudian ada wawancara dan observasi. Sedangkan di BK itu merujuk pada konseling individu atau kelompok. Bagaimana, Kanisa? Seperti itu ya jawabannya. Apakah Nisa sudah terjawab nih? Rasa penasarannya apakah sudah terjawab oleh jawaban Kak Haura tadi? Oke, alhamdulillah sudah terjawab ya. Selanjutnya ada dari Esa nih. Gimana sih Kak teknik visual atau guided imaginary ini dapat membantu kita sebagai siswa OSIS dalam mengelola stres dan meningkatkan kinerja? Mungkin boleh langsung dijawab oleh Kak Ihsan nih. Iya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Esa. Oke, jadi pertanyaan Esa adalah gimana sih Kak teknik visual guided imagery dapat membantu kita nih sebagai siswa OSIS dalam mengelola stres dan meningkatkan kinerja. Ya, jadi kan teknik yang ini ya, yang tadi yang visual, teknik visual atau teknik guided imagery itu kan ketika kita membayangkan sesuatu gitu kan. Membayangkan sesuatu baik akan terjadi sebagai hasil atau output dari eh, apa yang sedang kita lakukan pada saat ini kan. Nah, khususnya ketika kita merasa nggak yakin nih, kurang yakin sama sama hasilnya. Jadi guided imagery ini bakal sangat ngebantu kita selain eh, untuk apa ngebus apa ngebus moral ya, ngebus motivasi kita gitu semakin termotivasi. Nah, jadi teknik ini juga bisa mengubah isu-isu emosional atau interpersonal menjadi kata-kata yang bisa diungkapkan. Nah, ini juga nanti bakal membantu memunculkan perubahan, ya kan? Lalu bisa berlatih perilaku baru
atau juga untuk membantu kalian nih dalam menerapkan kontrol atau tingkat emosi stres yang kalian miliki pada saat itu gitu. Jadi ya dengan teknik guided imagery ini bisa kalian terapkan ketika berada dalam stres ya atau dalam tekanan itu tadi. Jadi ketika kalian grogi atau kalian misal mau ada ulangan atau ujian nih kan, tapi sementara kalian masih sibuk sama OSIS, tapi ada ulangan atau ujian gitu. Nah sebenarnya kalian udah berusaha semaksimal mungkin nih, kalian udah belajar gitu kan, udah belajar, udah baca-baca materi, udah ngerti tugas segala macem, tapi masih belum yakin. Nah lalu apa yang bisa kita lakukan untuk mengelola stres itu ya, mengelola tekanan itu dengan ini, yang bayangin outputnya nanti, wah nanti kayaknya gue bakal ini didapat nilai bagus deh di ulangan besok gitu, karena kan gue udah belajar gitu kan, terus gue juga pinter gitu kan, amin, terus gue juga pinter gitu kan, terus gitulah ya, ngebus kepercayaan diri sendiri seperti itu. Lalu bagaimana dengan meningkatkan kinerja kayak di OSIS? Kayak misal kalian baru masuk OSIS nih atau udah lama lah ya. Tapi ada satu kegiatan yang kalian nggak yakin kalian sanggup, gitu kan? Terus kayak, aduh bisa nggak ya? Terus kalian ngebayangin lagi nih kayak di imagery. Aduh kayaknya bakal bisa deh. Nanti kayaknya bakal lancar deh segala macam. Terus kalian ngebayangin acaranya bakal heboh banget. Ada orang moshing. Terus ada kembang api, petasan, bakal diiringi sama pesawat tempur lewat gitu kan. Oh, kayak di Amerika seperti itu Esa. Ya, sekiranya. Gitu Esa. Ngerti nggak Esa? Aman nggak? Esa, mana nih orangnya nih? Udah nanya. Mungkin karena saking ngertinya jadi lupa Oh jawab. iya iya iya, dia langsung kayak ini ya, kayak Ya, udah langsung oh paham. ternyata ternyata gitu. Enggak langsung langsung dipraktekin sama dia. Oh Iya besok nih ada ini. betul. Besok ada ini nih, Bener-bener. ada lomba makan nasi Padang paling banyak nih kan. Terus kayak dia ngebayangin, aduh besok kayaknya bisa dia ngabisin 15 nasi Padang. Paham Kak? Nah ini dia Esa. Oke, paham paham Kak. Oke, baik Esa. Ya, Alhamdulillah ya sudah bisa paham nih Esa atas jawabannya tadi. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Aisyah nih. Kamu mau tanya bidang ilmu apa yang memiliki keterkaitan dengan ilmu psikologi? Oke, ini bisa dijawab oleh Kak Jasmine nih. Oke. Tadi Kaisa nanya bidang apa yang memiliki keterkaitan dengan ilmu psikologi ya? Nih mungkin aku akan sebutin beberapa bidang yang memiliki keterkaitan. Itu bisa dari ilmu hukum, biologi, maupun ekonomi ya. Karena kalian bisa memanfaatkan prinsip psikologi forensik yang tadi udah dijelasin ke Haura untuk memahami perilaku kriminal, memberikan analisis dalam sistem hukum, terus ataupun membantu rehabilitasi perilaku. Kemudian dalam bidang ilmu biologi, kamu juga bisa menggunakan ilmu tersebut karena biologi ini membantu untuk memahami dasar biologis perilaku manusia seperti fungsi otak, hormon, dan sistem saraf. Psikologi biologis seperti neuropsikologi yang tadi udah dijelasin ke Haura, atau ada juga nih tentang biopsikologi, itu juga bisa memanfaatkan ilmu biologi untuk menjelaskan seperti emosi, motivasi, dan gangguan mental. Jadi mereka ada keterkaitannya juga ada dengan ilmu-ilmu biologi tersebut. Kemudian di bidang ilmu ekonomi juga bisa dipakai dalam psikologi. Kenapa? Karena psikologi ekonomi ini juga mempelajari bagaimana perilaku manusia dalam pengambilan keputusan ekonomi, seperti perilaku konsumen ataupun investor-investor. Jadi, jadi kayak gitu tuh, Kak Aisyah, apakah menjawab? Oke, Alhamdulillah menjawab ya Kak Aisyah. Oke, selanjutnya pertanyaan yang terakhir nih kira-kira. Kamu mau tanya bagaimana sih dari Kak Aulia ya? Salah, oke.
Kak mau tanya bagaimana sih teknik mindfulness seperti deep breathing dan self-talk ini dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan fokus kita sebagai siswa dalam menjalankan tugas-tugas yang banyak nih. Nah, aku izin menjawab ya, Kak Aulia. Kalau deep breathing ini kan adalah teknik yang mengajak siswa ini untuk bernafas secara perlahan-lahan gitu melalui hidung dan juga menghembuskan nafasnya melalui mulut. Nah, dengan adanya kegiatan memperlambat pernapasan ini, metabolisme tubuh ini tuh juga bisa melambat sehingga membantu kamu untuk menenangkan pikiran dan mengurangi stres yang ada. Nah, deep breathing ini tuh juga dapat membantu kalian sebagai para siswa ini merasa lebih rileks dan fokus nih sehingga mereka ini bisa menjalankan tugas-tugas mereka dengan lebih efektif. Nah, kalau self talk ini melibatkan berbicara pada diri sendiri dengan kata-kata positif dan sportif gitu ya. Nah, ketika kalian sebagai siswa ini menghadapi situasi yang menegangkan, self-talk ini tuh bisa memberikan dorongan semangat dan juga keyakinan pada diri kalian dengan menyebutkan tadi ya frasa-frasa positif seperti aku bisa melakukannya atau semua itu akan baik-baik saja gitu ya. Nah, siswa ini dapat meningkatkan motivasi dan juga mengurangi kecemasan yang ada pada diri kalian nih, yang pada akhirnya ini eh, dapat ngebantu kalian untuk lebih fokus sama tugas yang sedang dikerjakan. Seperti itu, teman-teman. Nah, gimana Aulia? Apakah sudah terjawab? Ya, sudah, Kak. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Alhamdulillah ya. Semua sudah terjawab. Apakah ada yang ingin bertanya lagi nih, teman-teman? Kira-kira siapa tahu ada yang masih kepo nih, ada yang masih pengen sharing-sharing nih. Bisa aja ya, boleh ya teman-teman. Nah, selagi menunggu teman-teman untuk bertanya nih, memikirkan pertanyaannya, sebelumnya kita akan ngisi post test dulu nih teman-teman. Kita akan ngisi post test yang tadi kan pretestnya udah kalian isi ya di awal yang ada di kolom chat yang udah aku kirim tadi. Nah, sekarang giliran post testnya untuk ngeliat nih apakah kalian ini memahami materi yang sudah disampaikan oleh kedua narasumber kita tadi nih. Nah, ini aku akan kirim dulu ya di kolom chat teman-teman. Ya, jawabannya oke. Eh, teman-teman, ini udah ada link post testnya. Kalian bisa isi dulu ya, teman-teman. Aku kasih waktu 3 menit nih untuk ngisi post testnya. Oke, kalian bisa isi dulu. Ada di kolom chat ya, teman-teman. Ini yang baru apa sama, Kak? Ini yang baru. Tadi itu kan pretest. Kalau sekarang ini post testnya, ini beda. Sama yang awal tuh beda ya, teman-teman. Kalau tadi pretest itu sebelum. Nah, kalau ini tuh ngeliat sudahnya kalian tuh makin paham gak sih sama materi yang udah disampaikan tadi? Gitu. Oke, boleh diisi ya teman-teman. Oke, terima kasih Aulia. Di akhir juga ada evaluasi tentang kegiatan psikoedukasi kita nih teman-teman. Jadi perasaan yang tadi kalian sudah rasakan nih selama kegiatan bisa disampaikan ya di kuesioner tersebut. Oke.
Oke, Airin, terima kasih juga sudah mengisi. Teman-teman yang lain diharapkan untuk segera mengisi ya. Nah, teman-teman, udah ada beberapa juga nih jawaban yang masuk ya. Eh, Kayak selanjutnya untuk kegiatan selanjutnya ini adalah dokumentasi teman-teman. Kalian diharapkan yang off cam untuk on cam terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, kita sambil menunggu teman-teman lain nih yang masih off cam. Aisyah sudah menjadi Fox dia. Iya mungkin sembari menunggu ya, mungkin bisa diceritain pengalaman atas kegiatan hari ini. Mungkin Kak Aisyah ada cerita. Oh iya, berikan kesan pesan gitu ya terkait kegiatan seminar hari ini. Oke, boleh Kak Aisyah eh, menyampaikan kesan dan pesannya nih. Boleh on cam aja, on cam, off, apa sih? On mic ya. Sorry, sorry. Waduh, iya berat ya kayaknya ya. Ini udah jadi ini sudah jadi apa ini? Kalau saya bilang jadi binatang nggak sakit hati kan Kak? Emang ceritanya ini kan binatang ya ceritanya. Hewan apa ini? Hewan ini ya, otter ya. Fox gak sih Ah, terus? waduh Kak Isan. Iya, bercanda. Kayak Boleh versi nih, dari Zootopia Kak mungkin. Aisyah jangan malu-malu Kak Aisyah untuk menyampaikan kira-kira kegiatan hari itu seru nggak sih? Gitu. Atau Atau mau Kamaria boleh Kamaria kasih kesan pesannya dong buat kegiatan hari ini. Ah, banyak nih. Kita tembak-tembak aja nih. Ada Kak tadi pertama Kak Aisyah, terus ada Kak Maria, eh Esa, izin Kak di toilet. Jangan izin di toilet, izinnya di ruang kelas biasanya. Gak apa-apa ya. Iya Kak Maria izin izin Kak di toilet ya. Kak Esa, dulu ya yang tembak ya. Airin, Airin apa aja? Dibacanya Airin apa Iren ya? Karena kalau orang-orang bule bisa dipanggilnya Airin. Terus saya, sorry Kak, soalnya saya keturunan British gitu sebenarnya. Darah-darah orang Inggris. kelihatan banget sih Kak. Oh udah pasti. Iya, Oke. kelihatan. Kak Irin bisa menyampaikan pesan dan kesannya terkait kegiatan hari ini. Boleh di on mic aja Kak. Airin.
Oh, ini ada di kolom chat. Habis aku Maria boleh kan, Kak? Habis aku Maria boleh kan, Kak? Boleh dong. Boleh, boleh nanti. Oh, habis aku Maria. Oh, iya, iya, boleh. Ya, boleh, boleh. Oke. Coba Kak Aisyah. Boleh disampaikan aja nanti sehabis Kak Aisyah, Kak Maria menyampaikan. Maria, habis aku kamu ya. Iya, Gimana, Kaisya? Mau jawab nggak nih? Boleh langsung jawab aja, Kaisya. On mic. Boleh ya, maaf aku pakai avatar hewan, soalnya aku malu. Iya, nggak apa-apa kok. ya nggak apa, Kak. Pakai avatar binatang nggak apa, sama. Hewan sama binatang sama. Kalau apa tuh kesannya dari aku webinar ini tuh sangat amat memberikan aku wawasan tentang kita tuh sangat amat perlu untuk menjaga kesehatan mental kita dan jika kita merasa overwhelmed atau sudah mulai stres karena kan aku juga merupakan OSIS ya di sekolah aku merupakan salah satu anggota OSIS jadi mungkin dari webinar ini yang aku tangkap dan yang aku dapat ilmunya di saat aku sudah merasa overwhelmed, aku merasa stres, depresi, apa tuh karena akan banyak kegiatan ini, aku mungkin akan melakukan beberapa teknik yang tadi sudah Kak Iksan jelaskan dan paparkan sebelumnya. Dan juga mungkin karena ke depan nanti aku akan menjadi mahasiswa perkuliahan, aku sudah tahu beberapa prospek kerja dari psikologi ini karena aku sangat amat ingin apa ya, aku sangat amat tertarik untuk menjadi mahasiswi psikolog dan ke apa tuh pesannya untuk em, webinar ini mungkin bisa lebih Aduh, aku malu. Gak apa-apa, jangan malu. Mungkin karena kan ini webinar tentang kesehatan mental, mungkin partisipannya bisa lebih aktif dan juga mungkin bisa lebih banyak sehingga banyak orang-orang di luar sana itu tahu gitu tentang apa sih yang dipelajari di psikologi ini dan fungsinya ataupun prospek kerjanya. Mungkin itu aja Kak yang bisa aku sampaikan. Makasih Kak. Ya, makasih ya, kapan. Terima kasih, makasih Aisyah sudah menyampaikan eh, kesan dan pesannya nih. Alhamdulillah ya kalau memang kegiatan ini bisa memberikan kalian wawasan, menambah wawasan kalian lagi gitu, untuk bisa ngelola stres yang ada nih di lingkup sekolah gitu ya. Oke, selanjutnya Kak Maria mau menyampaikan juga nggak nih? Gantian kira-kira. Oh, masih di toilet. Oke. Eh, Kak Aul mau menyampaikan nggak nih? Aulia. Kak Aulia mau menyampaikan nggak kesan dan pesannya nih sama para pematerinya mungkin sama kegiatannya nih. Kira-kira seru nggak nih? Boleh langsung on mic aja, Kak. Oke, terima kasih. Sebelumnya, izin perkenalkan diri, nama aku Aulia. Untuk acara hari ini, menurutku seru, terus juga pematerinya interaktif, jadi kita nggak bosan juga dalam mendengarkan materinya. Materi yang disampaikannya juga mudah dipahami, jadi kita ada ilmu baru tentang psikolog juga ya kan. Semoga nanti ke depannya kita bisa menerapkan ilmu yang sudah kita dapat ini di kehidupan sehari-hari. Terus mungkin nanti semoga selanjutnya partisipannya lebih banyak lagi, jadi kita bisa lebih seru-seruan lagi.
Gitu. Terima kasih. Oke, baik. Eh, Kak Aulia, terima kasih atas komentarnya ya, atas kesan dan pesannya kayak kegiatan hari ini. Mas Esa, Kak, udah gatel mau jawab. Mas Esa Kak kok Esa udah mau jawab gatel gak mau nih? jawab. Kamu aja Kira-kira. gimana Rasya? Iya, kamu aja gimana? Please. Kenapa tuh? Please. Please up. Please. Oke. Apa masih ada yang ingin menceritakan kesan-kesannya dari teman kali ini? Belum ada jawaban. Iya. Oke. Kemarin itu malu-malu. Kak mau ngomong. Maria lagi di toilet, Aisyah. Kasian, kasian kalau orang lagi di toilet diburu-buru. Bohong Kak. Wah, saya nggak tahu. Bohong atau enggaknya saya nggak tahu. Tidak sih gitu. Maria. Oke, udah ya. Ada lagi kah? Mas Esa mau jawab? Udah, tadi Esa udah jawab tuh, please. Ya, Eh, Esa udah jawab, please. eh, ini teman-temannya udah masuk semua belum ya? Kira-kira ada yang terlempar ya? Ya, yang tadi kelempar dari Zoom, teman-temannya mungkin bisa diajakin lagi, join-join Iya, lagi. bisa diajakin lagi ya. Kita mau dokumentasi akhir nih, teman-teman. Kita mau foto. Habis ini kegiatannya udah selesai kok. Kita tinggal foto aja. Ya, adakah yang mesti kelempar? Oh, kayak ngapa? Berarti langsung bisa on cam aja nih, teman-teman. Ayo, Ayo teman-teman on cam. kita nyalain kamera untuk yang terakhir kali untuk hari ini ya. Iya, untuk kegiatan ini ya Ya, maksudnya. benar. Terakhir kali di hari Eh, ini. Mungkin kan ada yang nggak ada kegiatan Zoom lagi kan setelah hari ini. Nah, mungkin iya, besok dia akan camp betul. lagi. Oke. Betul-betul. Ayo, Esa. Jangan malam-malam gitu, Esa. Sa, Tadi nyalain Sa. ditutup lagi tuh. Rasya juga, ayo kita on Tasya, cam dulu. Rasya woi dan woi. Esa. Ayo guys. Nafnuha. Bang Rijal. Bang Rijal belum ya. Tasya, izin nggak bisa on cam. Oke. Siap. Oke. Esa, Esa ayolah. Esa, belum ada kabarnya Esa. Esa belum lagi kak, malu dia. Gak apa-apa, gak apa-apa. Jidatnya aja tuh, kayak Bang Rasya. Ya, Sa, jidatnya Sa. Ayo Esa. Ding. Iya, disuruhnya nyalain kamera, bukan mic. Iya, keluarin Tadi kamera. disuruh ngomong, nggak ngomong ya, Bang Esa. Kita sekarang nyariin kamera aja, Bang Esa. Oke. Kayak bentaran doang kok. Esa bercanda mulu nih. Nah, kan domelin. Ayo tuh, Waduh. dia diomelin nih. Waduh. Ayo, Sa, Kak belum, Aisyah udah belum capek diomelin, nih. Sa. Esa, buka sebentar, sedikit aja. Lihat matanya tuh kayak Bang Rasya, Esa, ganteng ayo banget. Esa. Ya, Tuh kan, kaget. Jangan jangan ngagetin sedikit orang ya. gitu Ayo, dong, buruan, Sa. Ayo, Bang Esa. Tuh, ayo Sa, yang benar, Sa. kelihatan rambutnya kayak Bang Rasya juga tuh kan, ganteng banget tuh kan. Masih Iya. gantengan masih ikan. Please berbangun. Biarin aja. Gak apa-apa, Baru matanya bangun. dong, tuh jidatnya dong. Jam 12 baru bangun. Ya, itu. Nah, ayo, yuk, yuk, yuk. Oke, PSS ya. Semua kayak satu, dua, tiga. Lagi. Sudah. Dah, oke. Terima kasih Makasih teman-teman. banyak Terima teman-teman kasih banyak semuanya. teman-teman. Kita absen dulu ya. Terima kasih Bang Rijal, Bang Esa, Bang Rasya.
Kak Maria, siapa lagi? Kak Nisa, Kak Valika Azahra, Kak Aulia, Kak Airin, Kak Aisyah. Terima kasih banyak. Terima kasih Kak Nafnuha. Terima kasih banyak. Terima kasih ya teman-teman. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Iya, Oke, betul. akhir kata saya Edina Vivian selaku MC dan selaku teman-teman kelompok saya Jasmine, Muhammad Ihsan dan juga Haura. eh, Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan ya teman-teman. Tetap semangat dan sukses selalu teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Nabi Muhammad. Terima kasih. Terima kasih. Anda mulai. Boleh live. Oke. Ini sampai jam berapa deh? Bisa di ini kan? Udah matiin aja langsung. Di recordnya matiin aja ya. Iya. Ini sampai